Hei, cobalah sesekali kecewa terhadap dirimu sendiri. Kecewa karena belum salah tepat waktu. Kecewa karena belum sempat membaca Al-Quran, sedangkan membaca timeline sosial media selalu tepat waktu. Kecewa karena lebih sering marah daripada bersyukur. Kecewa karena lebih suka berkuncing daripada berzikir. Kecewa karena terasa lebih berat saat sedekah daripada membeli sesuatu hal tidak berguna. Kecewa karena tak bisa bangun sholat tahajud tapi minta doa cepat dikabulkan. Sungguh, orang yang paling harus dibenci adalah diri kita sendiri. Namun seringnya kita jarang sadar diri. Kalian tahu ini apa? Yes, ini pasar. Mulai sekarang kalian harus menemani ibu kalian ke pasar. Karena apa? Yes, karena pasar adalah tempat yang tercela. Hah? Tercela? Pasar pada umumnya adalah tempat orang berjual beli. Dan pada umumnya juga banyak terjadi kecurangan, menipu, transaksi riba, sumpah palsu, menyalahi janji. Ya, banyak hal-hal negatif. Banyak dalil mengatakan pasar adalah tempat tercela, yang salah satunya diriwayatkan dari Imam Al-Farisi. Beliau berkata, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya, hadis riwayat Muslim. Nah, mulai sekarang bantu ibu kalian ke pasar agar lebih cepat menyelesaikan semua keperluannya sehingga tidak berlama-lama di dalam pasar. Karena di sana adalah tempat paling empuk untuk sasaran-sasaran setan agar banyak manusia melakukan dosa. Ya, salah satunya seperti berkumpulnya ibu-ibu di pasar dan menggosip dan sebagainya. Nauzubillah. Kenapa paman Rasulullah tidak diberikan hidayah oleh Allah? Karena Allah lebih tahu tentang isi hati seseorang. Makanya kata Allah, "Hei Muhammad, sesungguhnya kau tidak mampu memberikan hidayah atas orang-orang yang kau kasihi, tapi akulah," kata Allah, "yang akan memberikan hidayah terhadap orang-orang yang saya kehendaki." Maka dari itu, pantaskan diri bahwasanya kita layak untuk mendapatkan hidayah itu. Bahkan selevel Rasulullah saja tidak mampu memberikan hidayah atas pamannya Abu Thalib. Bayangkan, Rasulullah lah kita ketika nasihatin teman kita, dia nggak tobat, ya wajar. Kalau kita sadar bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah, maka jangan pernah kita gantungkan harap kita bahwasanya kalau kita dakwahi dia pasti bakal tobat. Tugas kita hanya mengingatkan dia. Perkara dia mau tobat atau enggak, biarkan itu menjadi urusan dia sama Allah. Dan sebagai orang yang dinasihati, haruslah kita memantaskan diri. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kasih petunjuk kepada mereka. Oke, jadi ceritanya pada waktu itu tuh Umar bin Khattab tuh sering banget senyum-senyum sendiri gitu. Terus habis itu para sahabat tuh kan kepo ya, tanya, "Kenapa wahai Umar, kok kamu sering banget senyum?" Terus Sayyidina Umar itu menceritakan tentang hal bodoh yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Jadi dulu orang Mekah kalau misalkan mau pergi safar itu pasti selalu bawa Tuhan. Nah, bawa Tuhannya itu untuk disembah, untuk ya dimintai doa keselamatan gitu-gitulah pokoknya. Itu dibawa dan batunya itu harus dari Mekah ya, kan dulu nyembah batu, patung gitu-gitu kan. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar tuh kan lagi pergi dan ternyata lupa bawa Tuhannya, batu dari Mekah itu. Kan nggak bisa ya batu dari tempat lain itu dijadikan sesembahan. Jadi beliau lihat gitu di tasnya ada perbekalannya, yaitu kurma. Terus habis itu kurmanya disusun jadi kayak ada kepalanya, kayak gitu-gitu. Terus disembah dong. Ya disembah buat dimintai doa keselamatan gitu. Habis menyembah Tuhannya, habis itu beliau lapar terus dimakan tuh kurma.